أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Syuhada rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, salawat serta salam juga kita selalu ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada seluruh umat beliau yang tetap teguh berpegang dengan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Dan kita berdoa selalu semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kelak menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Ya Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, jamaah Masjid Syuhada rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan tentang surat Al-Kahfi. Semoga ini pembahasan sebelum terakhir, sehingga pekan depan adalah pembahasan terakhir. Insya Allah malam hari ini meneruskan kisah Ashabul Kahfi sedikit dan lanjut tentang kisah yang kedua, dan besok insya Allah kita masuk kisah Dzulqarnain dan kisah Nabi Musa bersama dengan Nabi Khidir. Kalau kemarin metode atau cara yang saya sampaikan adalah membaca ayat satu-satu, ternyata kok kurang dirasa cukup lama, maka kemungkinan yang saya pakai pada kesempatan ini dan besok untuk mempersingkat waktu adalah saya tidak baca ayat per ayat satu-satu. Saya tidak bacakan satu ayat kemudian ditafsirkan, enggak. Tapi saya akan bacakan kisah secara global saja dan sedikit mungkin menyebutkan beberapa ayat. Intinya
apa yang akan saya sampaikan kemungkinan tidak menyebutkan ayat per ayat satu-satu, tapi saya akan ceritakan saja ringkasnya dari apa yang Allah sampaikan tentang Ashabul Kahfi di dalam surat Al-Kahfi. Iya Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin telah saya sampaikan bahwa kisah ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara global. Beberapa elemen-elemen kisah tidak Allah sebutkan. Contoh yang Allah tidak sebutkan adalah zaman di mana pemuda ini hidup. Allah Ta'ala tidak menyebutkan di mana mereka hidup, di zaman siapa mereka hidup. Allah Ta'ala tidak sampaikan kepada kita semua, dan Nabi Muhammad SAW juga tidak menyampaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak menyebutkan di masa siapa atau umatnya siapa 7 orang pemuda ini hidup. Ini beberapa elemen, beberapa bagian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sebutkan dalam surat Al-Kahfi, dan Nabi Muhammad pun juga tidak sampaikan di dalam hadis-hadis beliau. Banyak memang para ulama tafsir yang menyebutkan mereka hidup di zaman ini, mereka hidup di zaman raja ini, mereka hidup di umatnya ini, tapi semuanya tidak berdasarkan dengan dalil, tidak berdasarkan dengan ayat Al-Quran, dan juga tidak berdasarkan dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan patokan kita, saya pribadi khususnya, ketika menyampaikan, ketika belajar, dan ketika menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, saya usahakan yang disampaikan adalah hadis yang sahih dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini penting untuk kita jadikan pegangan. Ahlus sunnah wal jamaah yaduru ma'ad dalil ainama daro. Ini kaidah penting, dan ini kaidah yang saya pegang. Ahlus sunnah itu adalah kelompok yang berjalan dimanapun dalil itu berjalan. Kalau dalil menyampaikan ke kanan, ya kita ikut ke kanan. Kalau dalil menyampaikan ke kiri, ya kita ikut ke kiri. Karena kita ini hidup tentu dalam masalah agama tidak boleh keluar dari Al-Quran dan tidak boleh keluar dari hadis yang sahih dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang akan disampaikan ini insya Allah diambil dari Al-Quran dan dari hadis yang sahih yang berasal dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak dan Ibu jamaah Masjid Syuhada rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bahwa pernah terjadi di suatu masa, di suatu zaman, dan sekali lagi nggak disebutin kapan tempatnya, kapan waktunya. Pokoknya pernah ada di zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Suatu zaman, suatu masa, suatu tempat yang dimana kesyirikan merajalela, penyembahan berhala di mana-mana, bentuk menyekutukan Allah di mana-mana. Nah, pemuda-pemuda ini yang Allah Ta'ala kisahkan mereka, yang kita kenal dengan Ashabul Kahfi, karena mereka disebut Ashabul Kahfi. Ashab itu artinya penghuni, Kahfi itu artinya gua. Nah, penghuni gua ini adalah mereka para pemuda yang tidak ada kaitan saudara, yang juga tidak ada kaitan pertemanan. Mereka benar-benar beberapa pemuda yang berangkat memisahkan diri dari teman-teman di kampungnya, memisahkan diri dari kerabat-kerabat di kampungnya, memisahkan diri dari saudara-saudaranya, karena mereka semua beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagaimana panjenengan tahu, beliau sempat uzlah. Tahu uzlah? Uzlah itu diam diri, mengasingkan diri. Beliau akhirnya pergi ke gua Hira apa Tur? Gua Hira kayaknya ya. Ke gua Hira karena melihat ke orang-orang musyrikin, mereka menyembah berhala, mereka beribadah kepada Lata, Uzza dan Manat, mereka minum khamar, mereka berzina. Nabi Muhammad SAW memang sudah sedari kecil hatinya sudah dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Mungkin panjenengan ingat kisah di mana Nabi Muhammad ketika umur beliau 4 tahun, dada beliau SAW dibelah, diambil hatinya, dibersihkan di wajan yang berisi air Zam-Zam, dibersihkan oleh malaikat Jibril, kemudian dimasukkan lagi. Sehingga Nabi Muhammad SAW memang sedari kecil nggak senang dengan model-model yang demikian. Hatinya berontak ketika melihat ada orang yang menyembah berhala. Gimana nih, patung kok disembah? Apa namanya? Kalau kita mungkin sapi kok disembah. Kemudian Nabi Muhammad gak berontak hatinya, gak cocok ketika ada yang orang minum khamar, berzina, berbagai macam hal-hal maksiat kepada Allah. Nabi Muhammad uzlah. Dan seperti ini yang dilakukan juga oleh kaum-kaum terdahulu sebelum Nabi Muhammad diutus. Merasa gak suka karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya mereka pergi mengasingkan diri agar agamanya tidak rusak. Maka dari sini juga muncul yang namanya istilah dalam syariat hijrah. Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Makkah menuju Madinah. Hijrah Bapak dan Ibu itu ada dua, hijrah tempat dan hijrah keadaan. Hijrah tempat dan hijrah keadaan. Kalau hijrah tempat itu berarti meninggalkan satu tempat yang isinya maksiat kepada Allah, pindah ke tempat lain. Kalau hijrah keadaan adalah meninggalkan keadaan yang penuh dengan maksiat menuju keadaan yang lebih baik. Orang yang dulunya mungkin senang minum khamar, dulunya mungkin pernah berzina, dulunya pernah melakukan tindak kriminal, mencuri dan sebagainya, akhirnya dia tobat, kemudian dia beralih menuju keadaan yang lebih baik, sholat 5 waktu, kemudian ngaji, kemudian dekat kepada Allah. Maka yang seperti ini juga adalah proses hijrah. Dan alhamdulillah semoga yang di sini anak-anak muda, mas-mas ini juga proses hijrah. Dan satu hal yang diingatkan oleh para ulama, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, hijrah itu insya Allah akan tetap istiqomah. Karena banyak orang, mohon maaf sedikit saya belok ya, karena mohon maaf, banyak fenomena hijrah itu yang tidak dibarengi dengan menuntut ilmu. Dan itu penting. Menuntut ilmu itu ibarat pondasi agar kita tetap istiqomah. Dulu mungkin minum khamar, naudzubillah, mohon maaf. Dulu mungkin berkubang dalam berbagai macam kemaksiatan. Sekarang alhamdulillah sudah ngerti ngaji, tersadarkan, taubat, akhirnya ikut ngaji, ikut meninggalkan semua perkara-perkara yang dulu pernah dilakukan di zaman jahiliyahnya. Itu kalau tidak dibarengi dengan menuntut ilmu, cepat atau lambat akan kembali lagi seperti dulu. Karena yang menjadikan seseorang itu istiqomah di dalam hijrahnya adalah terus menuntut ilmu. Dengar Al-Quran, dengar hadis Nabi Muhammad disampaikan, ketemu teman-teman seperti ini yang semangat beragama, pakai peci, pakai baju koko, pakai sarung, semangat sholat, itu juga menjadikan penambah imun untuk tetap istiqomah di atas jalan Allah Ta'ala. Oke, saya lanjut sedikit. Nah, beberapa orang pemuda tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, mereka mengatakan, haula'i qaumun attakhadhu min dunihi aliha. Kaum kami, mereka semuanya beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika satu hari, kemarin sudah saya sebutkan, di suatu hari, akhirnya datang suatu hari di mana seperti perayaan lah ya, seperti perayaan,
atau hari di mana banyak manusia kumpul jadi satu untuk beribadah kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika hari tersebut akhirnya beberapa pemuda yang mereka khawatir akan agamanya rusak karena ikut terjatuh pada kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya, akhirnya mereka keluar. Kumpul jadi satu, mereka keluar satu, mengasingkan diri, duduk di bawah, kemarin saya sebutkan di bawah pohon satu. Kemudian datang lagi, ketemu lagi dua, datang lagi, ketemu lagi tiga. Akhirnya kurang lebih berapa jumlah mereka? Disebutkan Allah Ta'ala juga menyebutkan wa yaquluna sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum. Ada yang mengatakan jumlah mereka jumlah mereka tiga, yang satu adalah anjing. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Dan ada yang mengatakan jumlah mereka 5, yang keenam adalah anjing. Kemudian Allah Ta'ala wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Dan ada yang mengatakan jumlah mereka adalah 7, yang ke-8 adalah anjing. Dan kata para ulama, yang mendekati kebenaran adalah yang jumlah mereka 7 dan yang ke-8 adalah anjing. Oke. Jadi satu datang lagi, satu datang lagi, satu datang lagi, dan semuanya itu tanpa ada rencana sebelumnya, tanpa ada planning sebelumnya. Semuanya benar-benar spontanitas. Mereka ketika diajak untuk ibadah kepada selain Allah, akhirnya mereka pergi, kumpul jadi satu di suatu tempat. Kalau nggak salah disebutkan beberapa ahli tafsir di bawah pohon, mereka terkumpul ada 7 orang. Wallahu ta'ala alam. Nah, 7 orang ini sepakat, wa idhi'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'wu ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Nah, salah satu dari mereka yang jumlahnya 7 mengatakan kepada teman-temannya, wa idhi'tazaltumuhum. Oke, kalau sekarang kalian ini, kita semuanya sudah meninggalkan saudara, meninggalkan kerabat, meninggalkan kampung, dan juga meninggalkan sesembahan selain Allah, fa'wu ilal kahfi, maka ayo kita pergi menuju gua. Jadi mereka sepakat, kalian sudah berpisah dengan keluarga, sudah berpisah dengan kerabat, sudah berpisah dengan teman, sudah berpisah dengan tetangga, dengan teman-teman kaumnya, sudah, ayo sekarang kita tinggalkan semua itu dan tinggalkan sesembahan selain Allah. Fa'wu ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Ayo sekarang kita masuk ke dalam gua, istirahat dan menjauh dari semua itu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua rahmat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mempersiapkan semua urusan kita. Nah, mereka tinggalkan itu semuanya ibadah selain Allah, kemudian mereka kumpul jadi satu di dalam gua. Nah, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya izin minum dulu. Ketika mereka istirahat dalam gua, tadi disebutkan, sebelum saya ceritakan lebih lanjut, disebutkan ada satu anjing. Tadi jumlahnya ada 7 dan yang ke-8 adalah anjing. Apakah itu anjing milik mereka? Apakah itu adalah anjing yang ketemu di jalan? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu bukan anjing mereka, tapi anjingnya ngikut mereka untuk pergi bareng. Karena Nabi Muhammad SAW, dan ini menjadi syariat umat Nabi Muhammad, tidak boleh untuk memelihara anjing kecuali untuk 3 hal. Tidak boleh memelihara anjing kecuali untuk 3 hal. Siapa saja yang memelihara anjing bukan untuk 3 hal ini, maka setiap hari pahalanya akan dikurangi oleh Allah sebesar kirot atau kirotoin. Akan dikurangi pahalanya sebesar 1 kirot atau 2 kirot. Kirot itu apa, Ustaz? Kirot itu adalah sebesar gunung. Kalau seorang memelihara anjing, maka setiap hari pahalanya akan dikurangi sebanyak atau sebesar gunung atau 2 gunung. Nah, tiap hari. Nah, kalau melihara anjingnya 5 hari, berarti tiap hari pahalanya dikurangi sebanyak 5 gunung. Belum tentu kita 1 hari punya pahala sebanyak itu.
kecuali 3 hal. Apa 3 hal ini? Yang pertama, untuk, ada yang tahu? Berburu. Boleh kalau punya anjing untuk berburu. Yang kedua, untuk menjaga kebun. Nah, untuk menjaga kebun. Dan yang ketiga, iya, Hasan, untuk menjaga hewan ternak. Menjaga kebun, menjaga hewan ternak, dan yang ketiga untuk berburu. Ada nggak Nabi Muhammad SAW menyebutkan untuk menjaga rumah? Tidak ada. Berarti tidak boleh memelihara anjing dengan tujuan untuk menjaga rumah, dengan dalih walaupun anjingnya diletakkan di luar rumah, tidak boleh. Sebagian para ulama tegas dari 3 hadis tadi, jelas Nabi Muhammad SAW menyampaikan tidak boleh memelihara anjing kecuali untuk 3 hal. Yang pertama untuk menjaga kebun, yang kedua menjaga hewan ternak, dan yang ketiga untuk berburu. Kalau selain 3 ini maka tidak boleh. Siapa saja yang memelihara anjing untuk tujuan 3, untuk selain tujuan 3 tadi, maka pahalanya setiap hari akan dikurangi sebanyak 1 gunung. Maka dari sini nggak boleh. Ya, itu sedikit tadi saya sebutkan tentang masalah anjing. Jadi anjing yang disebutkan atau anjing yang dibawa oleh 7 pemuda tadi, bukan, sebagian pendapat mengatakan bukan anjing milik mereka. Kemudian Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatal shimal wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyam mursyida. Ketika 7 orang tadi bersama satu anjingnya masuk ke dalam gua, dan ini adalah syariat yang juga sampai digunakan di zaman umat Nabi Muhammad SAW. Anjing itu juga tidak diperbolehkan, atau anjing tersebut juga tidak ikut masuk bersama 7 pemuda tadi. Anjingnya berada di luar. Nanti saya akan sebutkan, belum masuk ayatnya. Allah Subhanahu wa taala ketika 7 orang pemuda masuk, kemudian satu anjingnya berada di luar di bibir gua, Allah Ta'ala dimulai ayat 17, 18 menyebutkan bagaimana penjagaan Allah kepada mereka, yang kelak mereka akan tidur istirahat selama berapa tahun? Walabithu fi kahfihim salasami'atin aw salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Mereka tinggal di dalam gua tersebut 300 tahun lebih 9 tahun. Berarti mereka tinggal kurang lebih 309 tahun. 309 tahun tidak rusak jasadnya, tidak ada yang masuk ke dalam gua tersebut. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka? Allah taala sampaikan, di antara penjagaan Allah agar tubuhnya tidak rusak adalah Allah setiap hari ketika matahari itu terbit, Allah taala jadikan sinar matahari bisa masuk ke dalam gua. Ketika matahari terbenam, juga sinar mataharinya terkena sisi gua sebelah lain. Intinya ada sirkulasi cahaya matahari yang masuk. Dan ini proses penjagaan Allah Subhanahu wa taala agar tubuh mereka juga tidak rusak. Bayangkan rumah, kalau jenengan safar misalkan pergi ke Jakarta seminggu, rumah dikunci semua, gorden tutup semua, tinggal seminggu. Pulang ke rumah, gimana biasanya rumahnya? Sumuk, pengap, karena nggak ada pencahayaan yang masuk. Maka seperti ini Allah Ta'ala membuat penjagaan mereka. Wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimal wa hum fi fajwatin min. Intinya di ayat 17 Allah sampaikan bagaimana cara Allah menjaga mereka agar 309 tahun mereka tidak rusak sama sekali. Di antara caranya Allah menjadikan cahaya matahari itu masuk ke dalam gua tersebut. Kemudian Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, di antara cara Allah Subhanahu wa taala menjaga tubuh mereka agar tidak rusak selain masuknya cahaya matahari adalah Allah jadikan mereka tidur itu tidak anteng.
Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal, dan Allah akan bolak-balikkan tubuh mereka. Orang sepuh mohon maaf sebelumnya kalau ada orang sepuh yang mungkin qadar Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sakit sehingga tidak bisa duduk, tidur terus. Saya pernah lihat ada kasur khusus. Kasurnya itu enggak seperti kasur kita, cuman kasurnya gimana ya modelnya, pokoknya bundar-bundar seperti itulah ya, dan bukan pakai kapur. Tujuannya agar kalau tidur terlalu lama punggungnya tidak lecet. Itu kalau orang tidur terus. Saya punya simbah dulu rahimahullahu taala, di akhir usia beliau tidur terus nggak bisa bangun-bangun, disuruh sama cucunya, disuruh sama anaknya agar geser kanan, geser kiri, agar bisa duduk sebentar. Tujuannya agar punggungnya tidak lecet. Itu baru nggak ada setahun aja, kalau nggak digeser-geser mungkin lecet. Nah ini 309 tahun lamanya. Makanya Allah Ta'ala diantara penjagaan Allah kepada mereka, wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal, kami bolak-balikkan tubuh mereka ke kanan ke kiri. Tujuannya agar jasad mereka tidak rusak. Jadi Allah Ta'ala menjadikan tubuh mereka terbolak-balik. Kemudian yang kedua, Allah jadikan sinar matahari itu masuk. Ini dari dalam, nggak rusak dari dalam. Wa kalbuhum basitun dzira'aihi bil wasit. Nah, kemudian di antara penjagaan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan anjing tersebut berada di bibir gua, duduk di situ ngelempuro dengan tangan menjulur ke depan ya, tangan apa kaki lah ya. Kalau ini tangan, ini anjing kaki, mohon maaf. Kakinya ke depan gitu. Seperti anjing biasa kalau ngelempuro seperti itulah. Sambil melet mungkin seperti itu. Enggak usah dipraktekkan juga. Lahwit tala'ta alaihim lawallaita minhum firara wa lam mulita minhum ru'ba. Allah Ta'ala sampaikan, wa tahsabuhum aiqadha wa hum ruqud. Penjagaan dari dalam agar tubuh mereka enggak rusak, agar jasad mereka enggak rusak adalah dengan Allah menjadikan cahaya matahari masuk. Dengan Allah menjadikan mereka tidurnya enggak anteng terus selama 309 tahun. Allah bolak-balikkan. Itu penjagaan dari dalam. Lalu bagaimana penjagaan dari luar agar orang-orang tidak masuk ke dalam? Nggak mungkin lah ya, 309 tahun tidak ada satu orang yang nggak lewat sama sekali, itu nggak mungkin. Mesti ada. 309 tahun mesti ada orang satu dua, minimal satu, masa nggak ada sama sekali itu nggak mungkin. Mesti ada yang lewat, mesti ada yang mungkin masuk. Nah Allah, diantara cara Allah menjaga mereka agar orang dari luar tidak masuk adalah menjadikan anjing itu berada di luar. Kemudian wa tahsabuhum aiqadha wa hum ruqud, dan Allah menjadikan 7 pemuda yang berada di dalam kahfi, di dalam gua tadi, dalam keadaan tidur tapi matanya melek. Kalian mengira bahwasanya mereka tidur, bahwasanya mereka ini tidur padahal mereka itu bangun. Jadi ketika tidur matanya melek. Lawit tala'ta alaihim, seandainya engkau, ini kata Allah Ta'ala, seandainya kita lewat di hadapan gua tadi, kalau kita lewat di hadapan gua, pertamanya kita lihat ada anjing, dan anjingnya dalam keadaan melek walaupun aslinya tidur. Lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Seandainya kita lewat depan gua tadi, kita akan melihat anjing dan kita akan melihat orang-orang di dalam gua masih pada melek, dan kita akan diliputi rasa takut. Dan ini cara Allah menjaga mereka agar mereka tidak didatangi orang dari luar. Mereka ada orang lewat aja sudah merasa merinding, takut, akhirnya langsung pergi. Ini cara Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka semuanya. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum qala qailun minhum kam labithtum qalu labithna yawman aw ba'dha yawm qalu rabbukum a'lamu bima labithtum fab'athu ahadakum biwarithikum hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyazikum birizqin minhu wal yataf. Ya, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah taala, sebelum saya lanjutkan, tadi 7 orang pemuda masuk ke dalam gua. Satunya adalah anjing. Di sini para ulama menyebutkan faedah penting. Anjing tadi, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa itu bukan anjing milik salah satu dari mereka.
Ada yang mengatakan mereka masuk, kemudian anjingnya ikut. Allah Ta'ala jadikan anjing itu nurut dan seterusnya, itu kehendak Allah Ta'ala. Intinya sebagian pendapat bahwa anjing itu bukan milik mereka, dan anjing itu dijadikan oleh Allah berada di luar dan tidak ikut masuk ke dalam. Karena Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan, la yadkhulu baitan, la yadkhulu malaikatun baitan, tidak akan masuk rumah malaikat, tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalam rumah ada suratun wa kalbun, ada foto dan anjing. Malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada foto dan anjing. Ustaz, terus foto keluarga gimana Ustaz? Saya nggak mau jawab, nanti aja, saya fokus ini dulu. Pokoknya foto bisa diartikan piyambak lah. Oke. Di sini Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, ada faedah cukup menarik. Saya sering sampaikan bahwa anjing hampir di sebagian tempat di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW mesti disebutkan citranya nggak baik. Nabi Muhammad bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, idza syariba al-kalbu min ina'i ahadikum, apabila anjing minum salah satu bejana dari kalian, falsiluhu sab'an ulahunna biturab, maka cucilah bejana tadi sebanyak 7 kali cucian, dan yang ke-8 menggunakan tanah, turab, tanah. Berarti menunjukkan bahwa kalau kita dulu belajar, najisnya anjing itu termasuk najis mughaladzah, najis yang sampai nyucinya bukan sekali 2 kali, sampai 7 kali, dan yang ke-8 nyucinya pakai tanah. Itu diantara contoh dari sekian banyak anjing yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dan juga disebutkan dalam Al-Quran bahwa anjing itu citranya jelek. Tapi dalam surat Al-Kahfi Allah Ta'ala menyebutkan penyebutan anjing ini sebanyak 4 kali. Sebanyak 4 kali, nanti bisa dihitung, monggo. Sebanyak 4 kali. Dan di dalam 4 kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji anjing tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anjing tersebut kecipratan barokah solehnya 7 orang pemuda tadi. 7 orang pemuda tadi menyelamatkan agamanya, keluar berpisah dengan keluarga, berpisah dengan sanak kerabat, berpisah dengan teman-teman. Mereka mengasingkan diri masuk ke dalam gua untuk menyelamatkan agama. Mereka orang-orang yang soleh. Kemudian ada anjing yang mengikuti mereka, dan anjingnya berada di luar. Mereka 7 orang pemuda tadi ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ditidurkan selama 309 tahun, dan anjingnya juga Allah tidurkan sebanyak atau selama 309 tahun. Ini menunjukkan faedah, kata para ulama, ketika seseorang itu berteman dengan orang soleh, atau ketika seseorang dekat-dekat dengan orang soleh, maka insya Allah pasti akan kecipratan solehnya. Nabi Muhammad bersabda, permisalan kalau kita berteman dengan orang soleh itu seperti permisalan kita berteman dengan penjual minyak wangi. Kalau nggak dikasih minyak wanginya, kalau nggak beli minyak wangi, belilah ya. Kalau punya uang beli. Kalau nggak beli, metek-metek pohon, ngesut-ngesut ya. Kadang kan kalau sudah dimasukin masih ada sisanya, kita titipi ya. Ciprati. Minimal seperti itu. Kalau kita nggak beli, ya wangi. Kalau nggak beli, ya minimal tadi gesut-gesut tadilah, kena cipratan-cipratannya, dan juga itu ikut wangi. Tapi berbeda ketika seseorang berteman dengan orang yang jelek, dunia akhirat jadi jelek. Nabi Muhammad SAW menjadikan agama seseorang itu tergantung dengan temannya. Almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung dengan agama temannya, maka hendaklah dia melihat kepada siapa dia berteman. Bukan 1-2 orang saya punya teman, dulunya soleh, masya Allah, dulunya yang mengajak saya untuk ngerti agama, tapi sekarang dia jauh dari agama Allah. Dulu yang menjadikan saya seperti ini tuh beliau hafizahullah ta'ala. Saya diajak taklim dulu ya seperti jenengan muda lah ya, kurang dulu ya. Semua orang punya masa lalu.
Kemudian saya diajak taklim, diajak ngerti agama, diajak belajar, diajak mengaji seperti ini. Kemudian teman saya nggak menuntut ilmu, kemudian teman sama yang seperti itu, akhirnya balik lagi kepada dunianya yang seperti itu. Jadi teman itu sangat punya pengaruh. Dan ketika seorang punya teman soleh, maka insya Allah juga mendapatkan berkahnya kesolehan orang tersebut. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari kisah Ashabul Kahfi ini kurang lebih selesai. Kemudian Allah Ta'ala bangkitkan mereka semuanya, Allah hidupkan mereka semuanya lagi. Kemudian mereka keluar, sebagaimana panjenengan tahu, keluar ingin jajan. Ketika mau jajan ternyata duitnya sudah nggak payu. Fotonya masih foto Cendrawasih. Iya, Soeharto ya. Saya belum pernah lihat foto yang Soeharto. Yang Cendrawasih pernah lihat, 50 perak kalau nggak salah gitu. Apa 25 perak ya gitu. Fotonya masih Cendrawasih. Sekarang fotonya mau dibuat jajan sudah nggak payu. Masih megono aja sekarang sudah 3.000. Tempe dulu masih 500, sekarang 2003. 1.000 malahan, Masya Allah. Susu kedelai dulu masih murah, sekarang sudah mahal. Ketika keluar sudah nggak payu, 309 tahun, bayangkan. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan mereka semua. Tidak disebutkan bagaimana cerita Allah mewafatkan mereka. Intinya setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan mereka semuanya. Nah, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, satu hal yang ingin saya sampaikan di sini, Allah Ta'ala ingin menyampaikan bahwa untuk masalah membangkitkan orang yang telah meninggal dunia bagi Allah sangat gampang. Di ayat ini Allah memberikan permisalan, Allah ceritakan dan Allah sampaikan di dalam Al-Quran agar Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada orang-orang Quraisy, karena orang-orang Quraisy mereka menganggap bahwasanya mereka kalau sudah mati selesai. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, mereka beranggapan kalau mereka sudah mati maka tidak ada lagi yang namanya hari kebangkitan. Sudah mati ya sudah selesai. Makanya ada mungkin istilah yang kurang tepat, selalu saya sampaikan karena ini memang kurang tepat. Alhamdulillah kita nanti akan mengantarkan jenazah tersebut ke dalam tempat peristirahatan yang terakhir. Maka ini kurang tepat, karena setelah meninggal dunia dia akan melewati kehidupan yang sebenarnya. Yakinilah Bapak dan Ibu, setelah kita meninggal dunia maka itulah gerbang kehidupan yang sebenarnya, yang setelah itu tidak ada lagi yang namanya kematian. Mati itu cuma sekali, habis kita di dunia mati, wes habis itu nggak ada mati lagi. Selama-lamanya hidup. Ketika Allah Nabi Muhammad SAW menceritakan ketika penduduk surga sudah masuk surga, ketika penduduk neraka sudah masuk neraka, kemudian Allah Ta'ala mendatangkan domba. Domba didatangkan sama Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala menyembelih domba tersebut. Dan Allah Ta'ala menyampaikan bahwa domba ini ibarat kematian. Kematian sudah disembelih, artinya setelah itu tidak ada lagi yang namanya mati. Yang di surga, nikmat di surga, tidak ada tua, tidak ada capek, tidak ada letih, tidak ada tidur, melek terus, nom terus. Istrinya 60, dalam riwayat ada yang mengatakan 70, nggak berantem insya Allah. Luar biasa. Dan ibu-ibu juga dapat emas, rumah, luar biasa lah nikmat. Dan yang di neraka ya sudah, minumnya keringat temannya sendiri. Nabi Muhammad SAW menceritakan di dalam neraka itu ada kalajengking atau ada laba-laba, saya lupa antara kalajengking dengan laba-laba. Itu kalau menyengat maka sengatannya bisa menjadikan demam selama 4 tahun kalau nggak salah. Minuman penduduk neraka adalah peresan keringat saudaranya sesama di neraka. Bismillah. Ini yang diminum keringat saudaranya ini. Na'udzubillah min dzalik. Maka semoga Allah masukkan kita semua ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Allah katakan za'amal ladzina kafaru ala yub'atsu, bala.
mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan seseorang, dan ini menjadi contoh bukti nyata Allah taala mampu untuk menidurkan selama 309 tahun tanpa rusak sama sekali, dan Allah taala mampu untuk membangkitkan mereka kembali, dan kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membangkitkan mereka semuanya. Kemudian Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini saya ingin sebutkan satu. Setelah 7 orang pemuda tadi meninggal dunia, maka salah satu pimpinan atau raja di zaman itu yang menangi 7 pemuda tadi meninggal dunia, akhirnya membuat rencana, membuat keinginan ingin membangunkan masjid di atas mana? Di atas kuburannya. Sebentar, saya sebutkan ayatnya. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna sa'ata la raiba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum faqalu banu 'alaihim bunyana. Ketika 7 orang pemuda tadi wafat, akhirnya mereka atau raja yang hidup di zaman mereka wafat, beliau memerintahkan agar bangunlah di atas kuburan tempat wafatnya para pemuda tadi dengan sebuah tempat ibadah. Dan ini syariat umat-umat terdahulu, dan ini syariat yang tidak boleh dilakukan di zaman atau di umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sebelum wafat, saya pernah sampaikan di tempat ini, beliau mengatakan semoga Allah melaknat orang Yahudi, semoga Allah melaknat orang Nasrani, karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan menjadikan kuburan orang soleh-soleh mereka sebagai tempat untuk beribadah. Nabi Muhammad terus mengulangi lagi sampai beliau akhirnya menghembuskan nafas terakhir, sampai beliau mengatakan, tolong jangan jadikan kuburanku sebagai tempat untuk ibadah, tolong jangan jadikan kuburanku sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad khawatir kalau seandainya nanti kelak umatnya berbuat syirik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai insyaallah sedikit pelajaran yang tadi telah disampaikan. Kemudian yang kedua, kisah tentang 2 orang. Yang pertama miskin dan yang kedua kaya. Jam 19.23 insyaallah selesai, 4 menit. Allah berfirman di ayat yang ke-32 sampai 44. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabi wa hafafnahuma binakhli wa ja'alna bainahuma zar'a. Allah Ta'ala menceritakan tentang 2 orang, dan kisah ini juga Nabi Muhammad tidak sebutkan dalam hadis beliau. Sependek yang saya tahu, tidak ada satu hadis yang menceritakan tentang kisah 2 orang yang memiliki kebun. Satu orang miskin dan yang satu orang kaya. Yang satu miskin itu orang mukmin, orang yang beriman, dan yang kedua adalah orang kafir. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Allah Ta'ala menjadikan milik salah satu dari kedua laki-laki tadi, qadarullah, yang Allah berikan kekayaan adalah orang yang kafir. Dikasih oleh Allah orang yang kafir tadi jannatain, 2 kebun. 2 kebun ini isinya adalah anggur dan dikelilingi dengan pohon kurma, dan di tengah kebun tadi ada ladang. Jadi top lah sudah. Kebunnya isinya anggur, kemudian sekeliling kebun anggurnya adalah kurma, padahal kurma dan anggur ini tipikal jenis tanaman yang berbeda. Kalau apa namanya? Kurma itu bisa hidup di tempat yang sangat panas. Semakin panas semakin enak. Mungkin Indonesia bisa tumbuh itu pohon kurma tumbuh, tapi jarang yang bisa sampai berbuah. Kenapa? Karena tingkat panasnya berbeda. Semakin panas semakin tumbuh, semakin muncul buahnya. Sedangkan anggur bisanya di tempat-tempat yang
sejuk, adem. Tapi Allah Ta'ala jadikan kormanya luar biasa, anggurnya juga luar biasa, dan selalu panen. Wala tadlim minhu ahada wala tadlim minhu syai'a, dan tidak pernah mendolimi kebun tersebut. Artinya kebunnya selalu panen, nggak pernah nggak panen. Hebat, luar biasa. Kebun anggur, di sekelilingnya adalah kurma, dan di tengah kebunnya ada ladang perairan. Allah Ta'ala jadikan itu milik orang kafir. Dan ini menjadi pelajaran untuk kita bersama, bahwa jangan pernah gumun ketika orang kafir atau orang yang maksiat terkadang diberikan oleh Allah rezeki yang lebih banyak. Jangan pernah gumun. Ustadz lah kayak koyone tahu sholat tapi bisnisnya lancar, dodol celonone lancar, bahannya yo lancar, padahal orang tahu sholat, padahal nek bengi aja lah ya. Seperti itulah, saya tahu kehidupannya, tapi kok lancar. Jangan pernah gumun. Allah Ta'ala telah ceritakan, dan banyak kita saksikan, orang-orang kafir terkadang kekayaannya lebih kaya. Nabi Muhammad SAW menyampaikan, innallaha yu'ti dunya ala man yuhib wa ala man la yuhib. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan dunia dengan seisinya, terkadang kepada orang yang Allah cintai, dan juga terkadang kepada orang yang tidak Allah cintai. Jadi dunia yang diraih oleh seseorang itu bukan dalil, bukan cerminan, bukan standar kalau Allah mencintai seseorang, karena dunia itu Allah kasih kepada orang yang Allah cintai dan juga kepada orang yang tidak Allah cintai. Tapi kalau agama, Allah kasih kepada hanya orang-orang yang Allah cintai. Dan kita alhamdulillah mungkin dunianya biasa aja, kita bersyukur lagi kalau punya dunia dan punya agama. Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan dalam hadis beliau, nikmal mal lil rajul soleh. Harta yang paling nikmat itu adalah harta ketika berada di sosok orang yang soleh. Lobo, luar biasa lah kalau saya kemarin sudah ada. Ya, kemudian saya lanjutkan lagi. Wa kana lahu thamar faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malau wa a'azzu nafara. Kemudian ketika temannya yang miskin tadi masuk ke dalam kebun milik saudaranya, milik temannya yang kaya tadi, dia mengatakan ana aktsaru minka malau wa a'azzu nafara. Saya orang yang duitnya paling banyak. Saya nih duitnya banyak. Kemudian saya paling punya banyak pengikut. Kemudian wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Kemudian ketika dia masuk lihat kebunnya, lihat-lihat ini berbuah, ini panen, ini masya Allah, ini masya Allah. Habis itu dia mengatakan, kayaknya kebun saya ini nggak bakal pernah rusak. Ini kayaknya saya bakal jaya terus. Di dunia saya bakal nikmat, kelak di akhirat juga saya bakal nikmat. Dan orang kalau sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia yang berlebih, terkadang lupa daratan. Terkadang lupa daratan. Banyak kisah Qarun dikasih oleh Allah Ta'ala rezeki yang banyak, akhirnya dia lupa daratan. Kemudian ini pemilik kebun tadi dikasih harta yang berlebih, kemudian jika dia juga lupa daratan dan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu pelajaran terakhir yang ingin saya sampaikan, ketika temannya masuk, dia mengatakan, hendaknya kalau kamu memuji kebunmu, sebutlah ucapan Masya Allah. Dan ini pelajaran terakhir Bapak dan Ibu di pembahasan ini. Insya Allah besok kita masuk pelajaran tentang Nabi Musa dan Khidir dan Dzulqarnain serta Ya'juj dan Ma'juj. Terakhir, pembahasan terakhir insya Allah, kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, maka hendaklah kita menyebut ucapan Masya Allah atau ucapan semoga Allah memberkahi Anda. Karena Nabi Muhammad menceritakan bahwa penyakit ain itu adalah benar adanya. Apa itu ain? Ain itu adalah penyakit yang muncul dari mata karena hasad atau karena takjub dan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau SAW mengatakan al-ainu haq, mata penyakit ain itu adalah benar adanya. Kalau seandainya walau kana syai'un sabiqul qadar sabaqathul ain, andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka sesungguhnya penyakit ain itu dapat mendahului takdir. Artinya takdir ini orang meninggalnya besok, tapi kena ain sekarang. Kalau seandainya ain itu bisa mendahului takdir, maka orang itu bisa mati sekarang. Ini menunjukkan intinya penyakit ain itu sangat berbahaya.
dan semuanya punya kemungkinan untuk bisa mengainkan orang lain, maksudnya bisa menebarkan penyakit ain tersebut. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau memuji, kalau takjub, sebutkan ucapan Masya Allah atau fal yubarik alihi, atau ucapkan barakallahu fiik, ucapkan doa semoga Allah memberkahi semuanya. Ain bisa menimpa orang hidup, ain juga bisa menimpa benda mati. Jadi kalau lihat motor bagus, Masya Allah motormu apik. Jangan seperti orang Pekalongan, edian motormu sapor ya, edian, semua edian kabeh orang Pekalongan ya, edian. Anakmu mancungnya kalau sampai anak edian, gantengnya poh gitu. Jangan, sebutkan Masya Allah, ucapkan Subhanallah atau ucapkan Masya Allah, atau sebut doa-doa yang baik. Jadi ini penting, apalagi kalau punya anak-anak. Kalau mungkin saya kejam sedikit itu, mungkin tempeli itu di batok anak itu, ucapkan Masya Allah. Atau mungkin kalau jenengan mau share anak di media sosial, tulis jangan lupa ucapkan Masya Allah. Itu yang perlu diingat, karena terkadang anak itu menjadi rewes, bisa jadi karena nggak sakit, tapi karena terkena ain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.